Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra SPD, Guru Matematika SMP Negeri 37 Takengon, Kecamatan Getol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Matematika Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan melakukan PPL, kegiatan pembelajaran pada siklus kedua. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Rizky Ramadan. Apa kabarnya? Hah? Izinnya kemana? Kemana izinnya? Kutip cabai? Lagi banyak cabainya ya? Baik, alhamdulillah lagi banyak cabainya. Semoga kalian juga banyak cabainya dan banyak rezeki di Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa supaya pembelajaran kita bisa lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Rifa Trisula yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ulang dulu pembelajaran kemarin. Ini materi kita yang kemarin, kekemurunan. Kemarin ada dijelaskan syarat-syarat kekemurunan. Kekemurunan itu bagaimana? Yang bisa jawab? Kemarin ada dijelaskan. Dua buah benda dikatakan kongruan jika bentuknya ukurannya juga sama. Nah, dua benda dikatakan kongruan jika ukuran dan bentuknya sama. Seperti meja yang kalian duduki, itu bentuknya kan sama, ukurannya juga sama. Itu juga dikatakan sebagai kekongruanan. Coba lihat di bawah. Apa yang ada di bawah? Di lantai? Keramik atau ubin. Nah, ubin itu sama nggak ukurannya? Sama kan? Bagaimana kalau ubin itu ukurannya tidak sama? Sulit untuk memasangnya dan pemasangannya tidak akan rapi. Nah, inilah salah satu contoh kekemuruan dalam kehidupan sehari
siswa dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan antar bangun datar dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun dengan kepala. Yang ketiga, siswa dapat menentukan syarat dua bangun dikatakan sebangun. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar dengan baik. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini dilakukan, kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini tentang kesebangunan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kedua sayap burung mempunyai bentuk yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Baik, silakan Adik. Nggak bisa terbang. Kenapa burungnya nggak bisa terbang? Karena sayapnya lain sebelah, artinya tidak memiliki keseimbangan. Mengapa roda sepeda mempunyai bentuk dan besar yang sama? Apa alasannya? Semua punya sepeda yang di rumah ya? Punya. Sepeda motor juga ada punya. Bagaimana kalau roda sepeda itu antara belakang dan depannya itu ukurannya berbeda? Apa yang terjadi? Coba Rifat. Tidak bisa mencapai kecepatan maksimal. Tidak bisa mencapai kecepatan maksimal. Bayangkan ketika rodanya kecil sebelah, ya, yang belakang kecil misalkan. Bagaimana kita akan mencapai kecepatan maksimal dengan roda yang tidak sama? Nah, yang terakhir, pernahkah kamu melihat miniatur dari sebuah benda? Pernah gak? Di mana lihatnya? Di rumah. Ada lagi di mana? Di TV. Di TV banyak ya. Miniatur rumah dengan rumah yang sesungguhnya. Seperti kalau di TV kita lihat orang mau bikin apartemen atau rumah susun, maka dibuat dulu miniaturnya. Miniatur itu dikatakan sebagai make. Atau ini yang laki-laki yang punya hobi. Itu kemarin ke Alfamart beli apa? Hot Wheels. Itu juga sebagai miniatur dari benda yang sesungguhnya atau benda yang sebenarnya. Hot Wheels itu kan ada miniatur dari mobil. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Siapakah dia? Siapakah dia? Rame-rame. Mimin. Siapa dia? Itu. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar itu? Apa yang kamu lihat dari gambar itu? Apa itu apa? Besar gambar dan kecilnya gambar. Kata Ido. Ada yang lain? Kira-kira ketika lihat gambar ini, jangan lihat senyumnya mereka. Ya. Berpikir di luar senyum. Ya, coba jangan pandang senyumnya, perhatikan gambarnya. Apa yang ada di situ? Ukurannya berbeda. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Pernah nggak punya pas foto? Pernah. Waktu daftar ke sekolah ini pun pakai pas foto kan? Nah, pas foto itu adalah bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Ukuran pas foto ada apa aja? 3 kali 4. Lalu 4 kali 6. Lalu 2 kali 3. Nah, misalkan ini adalah 4 kali 6, ini 3 kali 4, dan ini adalah 2 kali 3. Inilah yang dikatakan sebagai konsep kesebangunan. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kalau kekoruatan tadi, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Baik, kita lewati poin ini. Nah, masing-masing punya HP di rumah? Punya. Pernah nggak kalian itu menggunakan fitur zoom di HP? Nah, kadang-kadang waktu kita memotret,
kita cubit dan kita zoom, gitu ya. Menggunakan fitur zoom itu sama juga seperti kita menerapkan konsep kesebangunan. Awalnya gambarnya itu kecil, ketika kita zoom, gambarnya berubah menjadi besar. Nah, perbandingannya itu tentu proporsional atau sebanding dari bentuk objek aslinya. Dan ini adalah salah satu kegiatan kesebangunan yang kalian lakukan sehari-hari, tapi tanpa disadari itu adalah materi pelajaran kita. Hari ini baru tahu, oh ternyata ketika kita zoom, maka itu konsepnya adalah konsep kesebangunan. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya mempunyai beberapa bangun sebagai berikut. Dan tebaklah bangun mana yang mempunyai bentuk yang sama. Kira-kira bangun yang mana? Kalau saya tunjuk A, ini yang sama dengan bangun yang mana? Dengan G. Dengan G. Apa nama bangunnya? Persegi Kalau saya bilang bangun yang B, samanya dengan yang mana? Dengan F. Apa nama bangunnya? Apa namanya? Segitiga. Sekarang bangun yang C. Yang C ini sebangun dengan yang mana? Bersama dengan yang mana? Dengan E. Dengan E. Lanjut untuk yang D. Sama dengan yang mana? Dengan yang apa nama bangunnya? Trapesi. Baik, pintar semuanya. Kita lanjut lagi. Nah, manakah di antara bangun datar tersebut yang sebangun? Pintar, sebangun nggak? Sebangun. Ini bulan, sebangun nggak? Nggak. Kenapa bulannya nggak sebangun? Yang satu gemoy, gitu ya, makanya tidak sebangun. Nah, di sini apa nih? Kita misalkan bekas, sebangun nggak? Bangun. Yang terakhir, sebangun nggak? Kenapa nggak sebangun? Satu dempeng, satu lonjong, makanya tidak sebangun. Baik, paham ya? Membedakan bangun yang sebangun dan tidak sebangun? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Nah, amati gambar berikut. Apakah kedua gambar berikut ini sebangun? Sebangun nggak? Kenapa dia itu sebangun? Bentuknya sama. Ukurannya beda. Kalau bentuknya sama, ukurannya sama, sebangun juga? Enggak. Hah? Sebangun kata Pina. Yang lain? Sebangun? Sebangun. Nah, nanti konsep kesebangunan ini akan kamu temukan di rekap video. Selesai kita menyajikan materi ini. Nah, ayo kita mengulang. Benar? Harusnya? Benar. Baik, ayo kita mengalah. Gambar apa nih? Segitiga. Dapatkah kamu sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian? Kira-kira sisi yang mana yang bersesuaian? Sisi bersesuaian yang mana? Misalkan gambar yang pertama, sisi AB bersesuaian dengan B. Sisi AC bersesuaian dengan B. Sisi BC bersesuaian dengan QF. Itu dikatakan sisi yang bersesuaian. Lanjut yang gambar kedua, sisi AD bersesuaian dengan mana? Dengan BD. Sisi BD bersesuaian dengan sisi AB bersesuaian dengan DC. Baik, kalau sudah menemukan sisi yang bersesuaian, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara kalian menentukan tinggi pohon tersebut? Pernah nggak terpikir? Berapa ya kira-kira tinggi yang bendera di sekolah kita?
Gimana cara mengukurnya? Tanpa kita harus memanjat yang bendera. Bagaimana cara mengukur tinggi pohon yang ada di sekolah kita tanpa kita harus memanjat pohon tersebut? Bagaimana orang mengukur tinggi piramida di Mesir? Bagaimana orang mengukur menara Eiffel di Paris? Bagaimana orang mengukur menara Burj Khalifa di mana? Di Dubai. Bagaimana orang mengukur menara Petronas di mana? Di Malaysia. Bagaimana cara mereka mengukurnya? Tanpa mereka memakai meteran dari puncak gedung sampai ke lantai atau ke tanah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan konsep kesepahaman. Kamu perhatikan di sini. Bentuk orang di sini dengan akhir bayangannya ketika kita gabungkan atau kita hubungkan dengan garis membentuk apa? Segitiga. Bayangkan juga pohon ini, tinggi pohon dengan panjang bayangannya ketika kita hubungkan dengan garis juga membentuk segitiga. Maka konsep kesebangunan segitiga dapat kita gunakan untuk mengukur tinggi pohon. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi di dalam kelompok untuk menemukan bagaimana caranya mengukur tinggi pohon. Baik, silakan satu persatu ke depan ambil nomornya. Baik, semua sudah dapat? Nah, ajukan yang dapat nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1. Silakan nomor 1 buat kelompok di situ. Silakan, dapatkan. Ajung tangan yang punya nomor 2. Nomor 2 silakan di belakang. Atau di tengah, ini boleh. Di tengah. Nomor 3. Nomor 3 di sini. Yang perlu kamu lakukan di dalam LKPD itu adalah membaca petunjuk. Setelah kamu baca petunjuk, maka silakan mulai untuk mengerjakan LKPD dan nanti setelah selesai kita akan tampil untuk presentasi ke depan. Jika ada yang tidak dipahami tentang pengerjaan LKPD, silakan ditanyakan. Baik, silakan dimulai untuk mengerjakan LKPD. Selama kegiatan diskusi, kalian juga akan dinilai tentang kegiatan kalian dalam berdiskusi dan keaktifan kalian selama berdiskusi akan dinilai. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Baik, kita mulai dari kelompok 1.
saya dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Radit Maulana, kemudian ada Ganesha Bilal Kadri, Ridho Habib, Dita Anissa, dan istrinya Aulia Jasa. Dan di sini saya sebagai presentator akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sudut-sudut yang disesuaikan pada gambar 1 dan 2 adalah PAD dengan PSR, ABC dengan SPQ, BCD dengan PQR, ADC dengan SR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Karena 48 dikurangi dengan sisa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari OQ SR sama dengan 30/15 kali 6, SR sama dengan 120/15, SR sama dengan 8, jadi penghitungan adalah 18. Dari kelompok 4, Dari kelompok 4, silakan beri nama. sisi mana yang bersesuaian dari gambar tersebut? Sisi yang bersesuaian SR sama dengan PQ. Sisi yang bersesuaian OF sama dengan OF. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tim adalah 12 MTM. Itu dari kerja sama kami. Apa ada pertanyaan? Ada dari kelompok 1, sisi mana yang bersesuaian dari gambar itu? Baik, apa pertanyaannya? Sisi mana yang bersesuaian dari gambar itu? Sisi mana yang bersesuaian dari gambar yang sudah kalian buat? Baik, silakan dijelaskan. Sisi AB bersesuaian dengan sisi ED. Sisi BD bersesuaian dengan sisi EB. Ya, Radit. Baik. Ada lagi yang mau ditanya atau menanggapi? Gak ada. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita untuk mengambil kesimpulan. Masing-masing buka RKPD-nya. Di RKPD kita sudah tadi, atau kalian di kelompok tadi masing-masing sudah membuat kesimpulan tentang kesebangunan dua bangun dasar. Nah, kita ambil kesimpulan. Sama-sama kita ambil kesimpulan. Inilah yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa dua bangun itu sebangun. Kalau hanya sisinya yang bersesuaian senilai, tapi sudutnya nggak sama besar, maka tidak sebangun. Kalau sudutnya sama besar, sisinya nggak yang bersesuaian tidak senilai, maka juga tidak sebangun. Nah, selanjutnya saya akan bagikan lembar untuk refleksi. Ya, lembar untuk refleksi dan instrumen survei siswa. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan kembali lembar observasi dan surveinya. Jangan lupa dibuat nama. Untuk lembar observasi dan surveinya jangan lupa dibuat nama agar kita segera mengakhiri pembelajaran hari ini. Kamu kerjakan. Sudah semua dikumpul? Sudah? Nah, baiklah. Ya. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama, syarat dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika sudut yang bersesuaian
tinggi sebuah pohon. Apakah hanya pohon? Apalagi yang bisa? Gedung, menara, tiang bendera. Kalau mobil kan kita tarik meteran aja dari bawah ke atas sudah sampai tingginya. Tinggi sesuatu yang tidak sampai diukur oleh metera. Yang listrik juga boleh. Apalagi? Tower Telkomsel. Nah, bagaimana kita menggunakan konsep keselamatan? Baiklah, untuk pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi kepemohonan dan sebangunan dua segitiga. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada Radit Maulana yang telah memimpin doa penutup. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.